Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bernilai pahala ibadah bagi saya yang menyampaikan dan bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan membagikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat, khususnya untuk mengenal apa-apa yang saya bahas dalam video kali ini. Maka video kali ini saya membahas tentang pengertian dari beberapa istilah yang ada dalam ilmu hadis. Setidaknya ada 3 atau 4 hal yang bisa kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenal ilmu-ilmu hadis. Sebelum kita mengetahui tentang mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang hasan dan jenis-jenis hadis yang lainnya. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya kita harus mengenal dulu apa itu hadis. Maka kalau membahas hadis, biasanya akan tertarik kepada pembahasan yang hampir sama maknanya dengan makna hadis ini. Apa itu? Yang pertama sunnah, yang kedua athar, dan yang keempat itu khabar. Tapi sebelum kita membahas yang lain itu semua, kita fokus dulu kepada hadis. Apa pengertian hadis itu sendiri? Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ta'rif atau definisi dari hadis. Definisi hadis secara bahasa berarti jadid atau baru, atau bisa diartikan modern. Ya. Maka kita sering dengar barangkali istilah pondok modern atau pesantren modern dengan istilah ma'had al-hadithah. Karena memang secara bahasa hadis itu bisa berarti baru. Ya. Kemudian juga berarti qarib atau sesuatu yang dekat. Kadang juga berarti akhbar atau khabar, yang ini berita atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Itu secara bahasa. Dan secara istilah hadis itu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, jadi di sini menggunakan istilah udhifa. Sebagian ulama menggunakan istilah ma jaa min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluha maksudnya sama. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan atau yang datang atau yang berasal dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan-perkataan beliau. Nah, jelas kalau Nabi menyampaikan sebuah perkataan, sebuah sabdanya, maka ini disebut hadis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ustaz, muallim, dosen-dosen atau dimanapun, bahkan di video-video, di ceramah-ceramah agama sering kita dengar yang berbentuk sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang salat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, atau banyak hadis yang masyhur barangkali kita kenal ketika memasuki bulan Ramadan, kita sering sekali mendengarkan para muballigh, penceramah menyampaikan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman di dalam hatinya, wa ihtisaban karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang dan telah lalu. Ya. Ini bentuk hadis dari segi perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut hadis. Adapun yang kedua dari fi'il atau perbuatan Nabi, ya. Maka perbuatan Nabi itu juga disebut dengan hadis. Ya, masalah sholatnya Nabi. Ya, Nabi sholat, sahabat melihat dan dipraktekkan oleh sahabat sholat bagaimana sholatnya Nabi. Bahkan dalam hadis qaulnya Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kita diperintah untuk ngikutin cara sholatnya Nabi. Kita diperintah untuk mengambil hadis dari segi perbuatannya Nabi. Bagaimana Nabi sholat, berdirinya tuh gimana, duduk tahiyatnya gimana, rukuknya gimana, sujudnya itu bagaimana, semuanya ikutin sebagaimana Nabi SAW rukuk, sujudnya bagaimana. Begitu yang lain, misalnya perangnya Nabi itu seperti apa, atau misalnya hajinya Nabi itu bagaimana. Ini semuanya kita mesti mengikuti caranya Nabi SAW, perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang ya, orang yang dengan semangat cinta kepada Nabi, mereka akan menjalankan semua sunnah Nabi ini dengan cara betul-betul berusaha mencari gambaran bagaimana perbuatannya Nabi SAW. Makannya Nabi itu bagaimana, ya. Minumnya Nabi itu bagaimana, kemudian jalannya Nabi, sehingga ada ulama itu yang disuguhi sebuah semangka tapi nggak dimakan. Ditanya sama tuan rumah, kenapa nggak dimakan ini semangka? Kata beliau, Pak, karena saya nggak pernah tahu bagaimana Rasulullah tuh makan semangka, ya. Maka dia nggak dimakan. Atau takrirnya Nabi juga disebut hadis. Takrirnya ini maksudnya pengakuan Nabi. Ada yang mengatakan bukan persetujuan Nabi atau larangan Nabi, ini disebut takrir. Jadi Nabi enggak melarang, juga Nabi tidak memerintah. Ya, misalnya dulu pernah kejadian sahabat memakan seekor binatang yang enggak biasa dimakan. Nah, binatang ini dalam kondisi di mana mereka lagi safar. Jadi Nabi tidak melarang sahabat makannya, Nabi juga tidak memerintah, tidak komentar. Nah, ini artinya Nabi setuju dengan apa yang dilakukan sahabat. Yang terakhir disebut juga sesuatu yang berdasar dari sifatnya Rasulullah. Bagaimana sifat keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua yaitu tentang khabar. Khabar secara bahasa berarti an-naba. Jamaknya akhbar. Khabar satu berita, kalau akhbar beberapa berita atau beberapa informasi. Naba juga maknanya sama, yaitu khabar. Apa itu pengertian khabar? Ada 3 perkataan di sini. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa khabar itu mutaradif lil hadis. Khabar itu sama maknanya dengan hadis. Kemudian pendapat yang kedua,
yaitu mughayyir. Ai fal hadis ja'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis itu ada pendapat yang kedua ini mengatakan beda, hadis dengan khabar itu beda. Pendapat yang pertama mengatakan hadis itu sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara khabar sesuatu yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dari definisi ini jelas beda sekali makna khabar sama makna hadis. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang ketiga bahwa khabar itu a'ammu minhu, yaitu lebih umum daripada hadis. Ya, maka hadis maja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sesuatu yang datang dari Nabi, sementara khabar maja'a anhu au an ghairi. Ada yang mengatakan yang khabar itu sesuatu yang datang dari Nabi atau yang enggak datang dari Nabi. Ini lebih luas maknanya daripada hadis tadi. Jadi kalau hadis itu maknanya sesuatu yang betul-betul datang dari Nabi, daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi atau sifat-sifat Nabi. Tetapi kalau khabar, ada yang mengatakan bahwa khabar adalah sesuatu yang baik datangnya dari Nabi ataupun yang lain selain Nabi, sahabat atau siapapun. Adapun yang ketiga yaitu tentang athar. Ya. Athar ini secara bahasa baqiyatus syai', yaitu sisa dari sesuatu, ya, atau peninggalan sesuatu. Maka disebut athar. Ya. Sepertinya orang ninggalin kayak peninggalan-peninggalan sejarah itu disebut athar. Peninggalan-peninggalan kuno itu disebut athar. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah itu punya dua pendapat juga tentang athar. Ada yang mengatakan athar itu muradiful hadis, sama juga sama hadis, sama kayak khabar, sama kayak hadis. Itu athar. Ya, tapi yang pendapat yang kedua mughayyirun lahu, berbeda. Ada yang mengatakan beda. Apa bedanya? Wa huwa ma udifa ila sahabah wat tabi'in min aqwal aw af'ali. Jadi kalau pendapat ini mengatakan bahwa disebut dengan athar adalah sesuatu yang datang khusus kepada sahabat, yang datang dari sahabat, atau yang disandarkan kepada sahabat, atau kepada tabi'in, daripada perkataan-perkataan mereka, daripada perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada yang mengatakan hadis, khabar, kemudian athar itu sama. Ya, ada yang mengatakan sama. Tetapi ada juga yang mengatakan beda. Kalau hadis sesuatu yang datang dari Nabi, kalau khabar sesuatu yang datang dari Nabi ataupun dari para sahabat. Kemudian ada yang mengatakan, dan athar adalah yang mengatakan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, kepada tabi'in, dari perkataan mereka ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Nah, yang terakhir tentang sunnah. Ya. Nah, sunnah ini pun ada yang mengatakan sama maknanya dengan hadis. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan sunnah ini segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, dari perbuatannya, akhlak beliau, sifat beliau, perkataan beliau, pengakuan beliau, baik dari sebelum beliau menjadi Nabi ataupun setelah menjadi Nabi. Hakala itu definisi-definisi yang berkaitan dengan hadis, ya, kemudian athar, kemudian akhbar, dan yang terakhir sunnah. Baik, jadi pembahasan-pembahasan yang sudah saya sampaikan tersebut bisa ditemukan di dalam berbagai kitab mustalahat al-hadis. Khusus yang saya baca pada kesempatan hari ini yaitu diambil dari kitab Taisir Mustalah Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud At-Tuhan. Beliau adalah ustaz atau guru besar ilmu hadis dari Kuliyatus Syariah wa Dirasatul Islamiyah di Universitas Kuwait. Ya.
maka bisa merujuk kepada kitab ini. Kemudian ada beberapa istilah juga penting kita ketahui. Di antaranya adalah ada istilah sanad, kemudian matan, dan juga rawi. Jadi sanad itu secara bahasa bisa berarti sandaran. Ma'usnida berarti sesuatu yang disandarkan. Nah, secara istilah sanad itu berarti jadi susunan para perawi hadis. Contohnya misalnya An Umar ibn Khalid, kemudian qala haddatsana al-Laits an Yazid an Abil Khabir. Jadi yang an dari pangkal hadis sampai kepada kita menemukan hadis itu sendiri, itu disebut sanad. Kemudian yang kedua juga perlu kita kenal dengan istilah ini, yaitu matan. Nah, matan itu sendiri berarti secara bahasa tanah keras atau tanah yang tinggi. Nah, kalimat ini biasa digunakan dalam istilah ilmu hadis adalah redaksi hadis itu sendiri. Itu simpelnya ya. Barangkali kita sering mendengar istilah perkataan-perkataan hadis itu yang disebut sanad dalam mustalahul hadis. Misalnya tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu disebut matan hadis ya. Yang ketiga yang juga perlu kita ketahui adalah ruwah atau perawi hadis. Nah, perawi hadis ini misalnya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini disebut dengan perawi hadis. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.